Pulang kampung mengabdi, saya jadi guru dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 6. Saya merasa ini sebagai panggilan sejarah, panggilan perhimpunan. Tujuan saya dengan PM Kris Sadar tadi adalah mau mengembalikan marwah perhimpunan ini kembali pada relnya. Rasa-rasanya hampir semua cabang sudah mulai muak dengan sikap pragmatisme ini. PM Kris lagi dalam titik jenuh, mau kembali nih kepada jalan yang benar. Dan saya harus menang, siap dan harus menang. Menangnya ini adalah bukan untuk ego saya gitu, tetapi atas refleksi kritis teman-teman seluruh cabang, baik itu cabang Denpasar sendiri maupun secara nasional, untuk mengambil langkah awal dalam hal perubahan. Oke, kembali lagi bersama saya Kade Putra di podcast Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Episode kali ini Topi Merah, Bali News ID kedatangan salah satu tokoh anak muda yang beliau ini perantauan yang sekarang ada di Bali, tepat bersama saya. Panggilannya siapa? Mas Roland. Rolandi. Alexandro Rolandi. Ya, lengkapnya Alexandro Rolandi. Oke. Selamat datang, Mas. Terima kasih, Bli. Saya panggil Mas atau Abang atau siapa nih? Panggilan Panggil- di daerah siapa? Panggil Ade aja gitu. Ade. Ade kakak. Iya, oke. Kayak yang terkenal itu. Ade kakak gitu ya, yang happy Ya, ya. gitu ya. Ya. Oke. Saya panggil Roland aja. Ya. Roland. Ya, Bli. Roland, ini jauh-jauh sampai ke Denpasar, apalagi sampai datang ke Bali News ID Siap. di podcast Topi Merah. Ya. Siapa sebenarnya Roland ini? Ya. Bisa dijelaskan sedikit tentang background dan diri Roland sendiri. Oke, terima kasih Bli dan Bali News ID. Perkenalkan, saya Alexandro Rolandi. Saya asal Flores, tetapi merantau di Papua. Oh, Ya, lama orang- di Papua. ya. Saya domisili sekarang di sana, Bli. Oh, domisilinya Ya, Papua. domisili di Papua, lebih khususnya itu di Sorong Selatan, Di Sorong. Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Hmm. Dulu orang tuanya merantau, ikut transmigrasi tahun 99. Kemudian bapak sendiri yang pergi. Hmm. Dalam perjalanan waktu, ketika ekonomi membaik, saya dan mama berangkat Ikut pakai ke kapal, Sorong. ikut ke Sorong. Perjalanan kurang lebih semingguan kami di atas kapal. Dari Floresnya ke Sorongnya. Ya, Itu melalui kapal laut. jalur laut. Oke. Sampai di sana kurang lebih saya sampai TK. Sampai Hmm. TK. Dari kecil sampai TK. Dari umur sekitar 2 tahun saya di sana sampai dengan TK. Kemudian lagi-lagi, Bli, ekonomi pada waktu itu terpaksa saya dan mama dengan adik kedua saya pulang lagi ke Flores. Balik ke Flores gitu. Sampai di Flores saya menempuh pendidikan sampai dengan kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD itu bapak kemudian sudah menetap di Kabupaten Sorong Selatan. Yang awalnya transmigrasi awal datangnya itu ke Manokwari, kemudian berpindah mencari pekerjaan di Sorong Selatan dan menetap sampai dengan sekarang. Jadi kelas 3 SD, ya kelas 3 SD itu saya langsung balik ikut bapak ke Sorong Selatan. Mengenyam pendidikan di sana selama SD di SD YPPK Santo Paulus Teminabuan. Gitu. Itu SD. Kemudian SMA, SMP dan SMA saya sekolahnya itu di sekolah Katolik yang berbasis asrama. Nah, sekolah ini adalah sekolah untuk mencari bibit orang-orang yang ingin menjadi biarawan atau menjadi pastor. Jadi pastor. Ya. Jadi memang ada khusus sekolah itu dan itu ada asramanya. Berarti dari pendidikan dan tinggalnya juga di situ. Ya, tinggal di asrama, semua kehidupannya berbasis asrama gitu. Namanya Seminari Petrus Van Diepen. Jadi 6 tahun saya di sana dari SMP sampai dengan SMA. Oke. Gitu. Pendidikan. Jadi setelah itu pendidikannya sampai SMA. Sampai SMA. Setelah itu Karena saya lebih tertarik ke kuliah, tidak putuskan untuk menjadi sekolah lebih lanjut lagi gitu. Menjadi seorang pastor atau frater gitu. Kemudian saya putuskan kuliah, pilihan tempat saya adalah Bali. Oh. Gitu. Jadi alma maternya memilih di Bali. Ya. Kemarin di mana? Saya kemarin di Universitas Saraswati Denpasar. Di Saraswati. Ya. Oke. Jadi ngambil jurusan? Saya ngambil jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Melihat perjalanan hidup ini, Bli, saya mengibaratkan selama saya pendidikan dalam keluarga, kemudian menempuh pendidikan di Papua, apalagi di seminari yang bangun pagi kita harus mulai dengan sembahyang, berdoa, kemudian lanjut dengan studi, sekolah sampai sekolah normal gitu, sampai dengan jam 1 siang kembali untuk makan siang, kemudian istirahat. Itu seperti ini ya, pendidikannya itu seperti apa ya, kalau saya bilang itu waktu kita itu udah teratur, dibatasi, bukan seperti pendidikan anak SMA umumnya kan.
Jadi ada aturan di dalam sekolah maupun aturan di dalam asrama yang harus kami ikuti. Dan sudah terjadwalkan. Gitu. Kemudian yang menarik dari seminari adalah banyak kegiatan ekstrakurikuler yang membantu soft skill gitu. Dari bermain musik, latihan core, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang waktu saya ikuti adalah saya mengambil minat sebagai jurnalis. Jadi belajar sedikit 5W 1H, kemudian nulis berita pertandingan bola di asrama sekarang dimenangkan oleh siapa gitu kan. Jadi melihat itu siapa pemainnya gitu. Itu belajarnya di situ. Urusan ya, kalau ngomongin urusan keagamaan khususnya yang dianut sekarang ini memang udah dari kecil ya. Dari kecil. Khusus. Katam lah tentang itu. Tentang organisasi juga, dari kedisiplinan itu bisa membentuk karakter kita di organisasi. Apalagi untuk menulisnya juga dengan cara masuk ke jurnalis. Sekarang sudah lulus di Saraswati. Ya, saya sudah lulus. Kemudian kemarin sempat pulang kampung mengabdi. Saya jadi guru di sana. Sempat jadi guru. Ya, guru SD. Gitu. Saya mengajar ada 9 kelas dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 6. Gitu. Mengajar spesifik untuk bahasa Inggris. Adik-adik di kampung gitu. Selain itu, selain ngajar, saya bentuk sekolah kampung. Gitu. Menghimpun adik-adik untuk kita belajar gitu. Untuk yang belum ngajar khusus bahasa Inggris. Tidak hanya bahasa Inggris. Semua itu semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran terkait dengan mata pelajaran yang mungkin tidak harus ada di sekolah, tapi bisa diterapkan permainannya gitu. Itu saya bentuk dengan beberapa teman-teman muda di sana. Gitu. Karena saya melihat hidup harus ada keberpihakan. Gitu. Keberpihakan itu saya ambil dengan jalur pendidikan. Dari mana saya dapat kerasa sense untuk keberpihakan itu? Selama saya berada di Bali, berproses di organisasi yang bernamanya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, cabang Denpasar. PMKRI. Berarti selama dia kuliah di Saraswati ini, De Roland masuk organisasi yang namanya PMKRI. Oke. Sebelum lanjut ya, saya mau nanya dulu. Ini kan pemirsa Bali News mungkin nggak begitu paham organisasi ini ya. Bukan, maksud saya tidak semua, tapi tidak semua orang paham tentang organisasi, apalagi organisasi kemahasiswaan. Ya. Apa sebenarnya PMKRI ini? PMKRI adalah organisasi eksternal kampus gitu. Kalau di dalam internal kampus kan kita kenal dengan BEM, UKM di dalamnya kan. Gitu. Kalau PMKRI adalah organisasi eksternal kampus, gitu, yang berbasis keagamaan Katolik. Tetapi dia tidak hanya melulu berbicara tentang keagamaan, tapi dia berbicara tentang basis perjuangan dalam realitas sosial. Gitu. Ikut terlibat langsung di dalam konflik-konflik sosial, bagaimana cara PMKRI untuk merubah sistem sosial atau merubah masyarakat, keberpihakannya ada di situ kepada mereka-mereka yang tertindas. Jadi itu PMKRI. Terus Jadi, di organisasi sendiri, ini dalam organisasi tentunya ada struktur organisasi kan. De Roland ini sampai di tahap dan di posisi apa terakhir kemarin? Saya mengikuti PMKRI dari awal, dari sebagai anggota biasa, naik menjadi biro, kemudian naik menjadi presidium, kemudian terakhir menjabat sebagai ketua presidium. Presidium. Periode 2022-2023 di Denpasar di Bali gitu. Jadi itu adalah posisi tertinggi di sebuah organisasi, apalagi di PMKRI yang di tingkatan cabang. Daerah. Nah, setelah ikut organisasi itu, saya balik lagi ke cerita tadi. Jadi menceritakan bahwa sempat balik lagi ke kampung, mengajar. Jadi kenapa memilih itu? Jadi kenapa saya memilih untuk balik kampung gitu? Karena pada waktu itu sempat jadi jurnalis dulu di sini di jurnalbali.com. Di Jurnal Bali, gitu. Kemudian karena orang tua, keluarga minta saya untuk pulang, ya sudah, saya pulang menjenguk orang tua gitu. Nah, ketika berada di sana saya melihat banyak sekali adik-adik saya ini gitu. Kemudian saya putuskan untuk bagaimana kalau misalnya saya ini mengumpulkan mereka, berbagi dengan apa yang ada pada saya berbagi kepada mereka. Tadi kan Roland mau bilang keberpihakan kepada yang mungkin memang benar-benar adik-adik yang membutuhkan. Karena memang ya mungkin bisa disampaikan sedikit realita di lokasi adik kemarin itu, di rumah di kampung. Apakah memang tidak ada sekolah formal atau seperti apa sampai anak-anak muda seperti adik ini bisa harus mengambil langkah seperti itu? Yang membuat saya tersentuh kenapa untuk mengambil sikap di situ, itu adalah
ketika saya melihat ada adik-adik yang sudah kelas 5 SD tapi belum lancar membaca, Bli. Belum lancar membaca. Jadi bayangkan sudah kelas 5 SD mereka belum lancar membaca, bagaimana dengan nanti mereka SMP? Atau bagaimana dia menerima pelajaran di dalam kelas gitu. Jadi dasarnya itu Ya, ngelihat. ketersentuhan atau kepekaan terhadap realitas sosial itu dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di organisasi di Bali, bergerak hati saya untuk melakukan sesuatu. Ya, dengan mengumpulkan mereka, mengajar mereka. Tetapi saya tidak bisa berjalan sendiri. Maka saya butuh teman-teman muda yang di sana. Ternyata mereka pun punya spirit yang sama. Ya, spirit yang sama ini kita kumpul jadi spirit kolektif, kemudian kita berbagi. Gitu. Kita berbagi, mengumpulkan adik-adik yang belum bisa membaca, kita klasifikasi, mengajar mereka membaca gitu. Itu sampai Membuat sekarang. storytelling. Ya, sampai sekarang ketika saya berada di sini, Ah, teman-teman teman-teman itu masih melanjutkan hal itu gitu. Nah, dalam organisasi sendiri kan Roland menyampaikan bahwa posisi Roland terakhir di presidium, Ketua Presidium ketua presidium PMK itu Cabang Denpasar. di tingkat cabang. Ya. Tentunya dalam organisasi itu ada cabang, ada daerah atau mungkin tingkat pusat. Ya. Nih, ada nggak keinginan Roland sebenarnya meningkatkan level posisi atau di struktur organisasi itu ke level nasional? Ya. Sesungguhnya dalam ajang ini juga akan ada kongres. Namanya kami adalah kongres MPA di Ruteng tentang pemilihan ketua presidium pengurus pusat. Gitu. Saya merasa terpanggil. Sebenarnya pengalaman keterpanggilan ini ketika saya berada di kampung, sedang dalam mengajar dengan rutinitas aktivitas, kemudian teman-teman mengontak Roland dan juga senior-senior PMK Cabang Denpasar mengontak saya untuk maju dalam konstelasi politik PMKRI gitu. Roland sudah memutuskan untuk maju. Ya. Roland sudah memutuskan untuk maju dan untuk mencalonkan diri jadi ketua presidium pengurus pusat PMKRI. Ya. Jadi apa yang mendorong itu selain teman-teman tadi kan? Saya potong ini ya. Tadi sudah menjelaskan bahwa teman-teman selain panggilan hati, teman-teman juga mengontak. Ya, seperti apa? Jadi saya merasa ini sebagai panggilan sejarah. Gitu. Panggilan sejarah, panggilan perhimpunan. Artinya keinginan ini tidak mutlak dari keinginan saya, tapi keinginan kolektif, keinginan perhimpunan atas hasil dialogis atau refleksi kritis terhadap saya. Sehingga teman-teman memutuskan saya dari cabang Denpasar memutuskan saya untuk maju dalam konstelasi politik merebut sebagai ketua pengurus pusat, presidium pusat gitu. Mungkin teman-teman melihat kepemimpinannya Roland kemarin waktu jadi presidium ketua presidium di Denpasar ya. Dengan kalau boleh saya tahu komentar teman-teman terhadap kepemimpinannya Roland sendiri. Ini harusnya saya nanya ke orang lain karena orang lain itu tidak tahu. Mungkin pemirsa atau anggota presidium sendiri yang nonton podcast ini boleh komen juga di bawah gimana dukungannya terhadap Roland. Dan kalau saya boleh tahu, mungkin Roland bisa sampaikan juga kata teman-teman seperti apa sih Roland ini. Tidak bisa memastikan mereka bilang seperti apa, tapi tindakan dengan memanggil saya, meminta saya untuk maju, bagi saya itu sudah adalah hal yang nyata atau refleksi kritis. Kemudian mereka memanggil saya gitu. Artinya mereka sudah punya gambaran tentang Roland ini bagaimana. Jadi Roland sendiri melihat apakah dalam PMKRI atau dalam isu-isu sosial yang ada sekarang ini apa ya istilahnya ada beberapa problem. Tadi pertama kenapa Roland masuk ke daerah lagi mengajar itu salah satu problem yang terjadi. Bukan hanya masalah pendidikan ya. Pendidikan formalnya ada, mungkin caranya mendidik kurang karena anak-anak belum bisa membaca seperti itu. Isu-isu sosial atau persoalan sosial apa yang kira-kira Roland lihat yang bisa menarik minat Roland untuk berorganisasi, apalagi sekarang mau mencalonkan diri untuk yang jenjang yang lebih tinggi? Yang pertama, dalam proses kaderisasi di PMKRI itu ada namanya, PMKRI itu disebut juga organisasi pembinaan dan perjuangan. Pembinaan kita berbicara tentang bagaimana mengkaderisasikan kader-kader. Kemudian perjuangan adalah bagaimana PMKRI terlibat dan berpihak kepada mereka-mereka yang ditindas dalam hal apa? Semua harus sama dalam hukum gitu.
kesetaraan dalam hukum Oke. gitu. Nah, di sini ketika PMKRI merasa ada ketimpangan, ada kejanggalan, PMKRI harus hadir dalam pusat-pusat itu gitu. Nah, dalam konteks perjuangan pun PMKRI ada namanya independensi dan interdependensi. Independensi adalah ini organisasi kemahasiswaan. Oke. Dia tidak boleh terlibat dengan kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan yang lain yang bersifat pragmatis. Trust publik itu melihat anak-anak ini ngapain itu. Tetapi ketika teman-teman yang berproses di dalam dengan sungguh-sungguh merasa itu perjuangan yang harus diambil. Nah, kedekatan organisasi-organisasi dengan kepemerintahan inilah yang menjadi kegelisahan saya. Itu. Apakah misalnya nih mahasiswa melakukan demo, Oke. ya toh, menggalang isu, menyampaikan segala macam bentuk pemikirannya, kemudian diterima aspirasi itu, ya kan? Lalu disampaikan, oke, kritikan mahasiswa kita terima, ataukah mahasiswa melakukan audiensi dan setelah itu selesai. Dan mungkin mahasiswa merasa kita sudah menang karena sudah ada yang turun misalnya, DPR atau menteri siapa yang turun kan menyambut mahasiswa. Tapi menurut saya itu sepertinya hanya normalisasi, sudah terformat gitu. Bahkan mungkin para elit sendiri yang sudah mengatur kalender, oh nanti sekian ini nanti mereka teman-teman ini aksi ya mahasiswa gitu kita menggerakkan. Jadi seperti ini sensitif juga ya. Roland ya. Roland menyampaikan seperti itu seolah-olah Roland menganggap beberapa demo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu sudah didesain seperti itu, maksudnya apa tidak? Bukan, maksud saya adalah tidak terlibat dalam dikotomi itu, gitu. Tidak terlibat dalam narasi mahasiswa ini sudah disandra, mahasiswa ini belum disandra gitu. Tetapi realitas yang terjadi ada sebagian atau sekelompok orang yang seperti bahasanya kita mahasiswa adalah ada yang menunggangi. Dan ini kan kita yang berjuang setengah mati ini kan rasa aduh, ini gerakan kita sudah bangun, gitu. Sudah bagus, tiba-tiba ada hal seperti begini. Nah, ini kan perlu menjadi refleksi kritis gitu. Yang berakibat bagi gerakan itu gitu. Gerakan itu. Jadi bukan hanya berhubungan dengan kader-kader PMKRI ya. Jadi akan tetapi persoalan kompleks ini sebenarnya apa kalau saya bilang persoalannya rumit juga, bukan hanya urusan dengan mahasiswa PMKRI di demo-demo mahasiswa lainnya. Dan bagaimana Roland menyikapi kompleksitas persoalan tersebut? Kerangka berpikir saya adalah saya menampilkan PMKRI sadar. Sadar ini adalah PMKRI sadar ini adalah kerangka berpikir tentang S itu adalah situasi. PMKRI harus sadar dengan situasi sekarang ini bagaimana. Adanya bagaimana situasi sekarang bagaimana. Baik internal maupun secara eksternal. Gitu. Kemudian PMKRI yang berakar pada nilai-nilainya. A-nya akar. A-nya itu adalah akar. Nah, akarnya ini soal nilai-nilai tentang kristianitas, intelektualitas, fraternitas yang ada di dalam kepemkrian, gitu. Kemudian D-nya adalah dinamika. Dinamika yang terjadi. Dinamika ini adalah kader PMKRI harus mampu untuk tanggap zaman, melihat itu perubahan yang terjadi seperti apa. Gitu. Kemudian mengambil arah perjuangannya. Gitu. Arah perjuangan PMKRI apa? Yang pertama independensi. Dia harus independen sebagai mahasiswa, tidak tersandra atau tidak terjebak atau berafiliasi dengan kepentingan politik praktis. Gitu. PMKRI tidak berada di situ. Dia memperjuangkan idealismenya dia. Gitu. Jadi kalau idealismenya mungkin saya potong ya, sejalan dengan arah politik bisa jadi kan ikut. Nah, kalau untuk itu ada namanya interdependensi. Oke, lanjut itu dulu. Makanya disebut dengan saya sambung beli. Itu menarik. Gitu. Sehingga tidak melihat PMKRI ini menganggap sesuatu yang sangat ideal kemudian bentrok dengan pemerintah. Tidak. Kita memposisikan diri dalam interdependensi tadi, memposisikan diri sebagai mitra kritis. Mitra kritis pemerintah. Jika ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu baik, kenapa tidak didukung? Kita ikuti, kita dukung. Tetapi kalau misalnya kebijakan ini menurut PMKRI menyimpang, ya perlu dikritisi. Tetapi tidak untuk kepentingan yang hidden gitu. Maksudnya ya kecimpung di dalam kemudian hanya mau cari jabatan atau PMKRI tidak di situ. Dia tetap jaga independensi organisasinya gitu. Terus kemudian itu tadi kita masuk tentang arah kan. Kemudian yang terakhir bagaimana realisasinya. Nah, tadi sudah saya menjelaskan soal bagaimana kalau pemerintah melakukan kebijakan dan lain-lain. Nah, karena setiap kebijakan itu tidak bisa kita bilang netral, ya kan? Pasti punya kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi kalau kepentingan itu selaras untuk rakyat, jalan gitu.
Jadi dalam artian Nah. kalau terhadap pemerintahan sendiri sekarang, Pemkri ini posisinya apa? Netral kah? Berpihak kah? Pemkri sikapnya adalah selalu mengkritisi. Mengkritisi. Misalnya kita berbicara kasuistik MBG misalnya. Oke. MBG ini kan program yang mulia, tujuan yang mulia. Saya ngambil contoh pengalaman nyata saya. Kami di sana di daerah 3T pergi sekolah tidak makan, Bang. Mumpung ada makan gratis. Oke. Makan, ya kan? Jadi dalam hal ini MBG dengan kondisi yang real ada di lapangan memang membutuhkan masyarakat Oke. membutuhkan. Tetapi persoalannya kenapa bisa dikorupsi? Ya. Tetapi ini saya berpihak gitu. Jadi dia bukan Pihaknya netral. pada yang benar. Ya. Bagaimana Pemkri dapat menjaga independensi organisasi sekaligus tetap relevan dalam situasi yang ada sekarang ini? Oke. Nah, saya tarik sedikit. Kenapa perlu independensi? Pemkri kami sudah hidup sejak tahun 1947 terbentuknya Pemkri. Itu sejarah terbentuknya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Tapi jauh sebelum itu kami sudah ada hadir sebelum Indonesia merdeka. Namanya Catholic Student Foreign Engine. Itu. Nah, kemudian dibentuk fusi jadilah Pemkri 1947 gitu. Independensi ini terus kami jaga, mengkawal semua peristiwa 98, peristiwa Malarit, peristiwa 66 sampai dengan peristiwa yang terjadi saat ini, reformasi Jilid 2 yang kemarin kita lakukan gitu. Pemkri masih hadir terus. Hadir dalam apa? Dalam independensi. Itu. Walaupun saat ini banyak kami merefleksikan bahwasanya Pemkri bergerak untuk kepentingan pragmatis gitu. Beberapa. Ada. Dan kegelisahan ini dan itu Roland tidak pungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Ada yang bergerak seperti begitu. Nah, tujuan saya dengan Pemkri Sadar tadi adalah mau mengembalikan marwah perhimpunan ini kembali pada relnya di situ. Rasa-rasanya hampir semua cabang sudah mulai muak dengan sikap pragmatisme ini gitu. Pemkri lagi dalam titik jenuh mau kembali nih pada jalan yang benar. Jadi pertanyaannya lagi, ini saya bertanya agak kritis sedikit ya. Apakah itu bagian dari rasa kekecewaan teman-teman yang mungkin tidak dapat posisi, atau memang benar-benar Roland dan teman-teman melihat bahwa sudah ada sedikit melenceng dari tujuan awalnya Pemkri ini? Oke. Jika pertanyaan seperti itu artinya mempertanyakan sikap saya dan sikap Pemkri Cabang Denpasar. Pemkri Cabang Denpasar pada prinsipnya tidak pernah melirik jabatan. Karena bagi Pemkri Cabang Denpasar maupun saya, Pemkri adalah wadah belajar dan juga wadah perjuangan. Gitu. Tapi tadi kan Roland menyampaikan ada beberapa, mungkin ada oknum atau apa yang memang di posisi yang lebih tinggi memanfaatkan posisinya untuk dalam tanda kutip menguntungkan diri sendiri atau mencari yang seperti kita ketahui sekarang mungkin posisi jadi apalah dari wamen atau jadi menteri atau apa yang memang tidak sejalan dengan tujuan Pemkri. Jadi maksud saya adalah tidak menjadi masalah ketika seseorang itu punya cita-cita ke sana. Ya kan, menjadi menteri atau apa bagus. Kader Pemkri bangga kalau misalnya ada kadernya jadi menteri gitu. Tetapi prosesnya itu dilalui harus matang gitu, tanpa menjual organisasi gitu. Ya toh? Nah, disitulah yang Pemkri punya maksud. Artinya kalau memang tujuan kita mulia menjadi seorang menteri, artinya kita memimpin orang banyak. Memimpin orang banyak mengandaikan kader Pemkri itu sudah tuntas dengan dirinya. Ketika dia sudah tuntas dengan dirinya, keberpihakannya itu adalah kepada rakyat gitu. Kemuliaannya itu adalah kemuliaan untuk rakyat, bukan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Itu nilai yang kemudian menggerakkan Pemkri. Dia hidup sampai sekarang dan masih bertahan. Sedikit flashback sedikit aja. Selama Roland di kepengurusan kemarin, ini kan pergerakan mahasiswa kalau belakangan saya lihat, tapi yang beberapa tahun terakhir ini ada sempat berapa bulan yang lalu ya sampai ada yang bakar-bakar yang gitu itu. Gimana Pemkri waktu itu? Apakah ikut? Yang bakar-bakar yang mana nih? Kalau yang di luar kan ada bakar-bakar. Yang terakhir yang pada tanggal berapa itu ya? Yang di Bali atau yang nasional nih? Secara nasional seperti itu. Tapi yang di Bali itu terjadi sampai ada waktu itu pengancaman sampai membakar kantor DPR. Waktu kemarin itu kan ada pembakaran kantor DPR di mana itu kemarin? Saya lupa. Termasuk di Sumba juga ada kan pembakaran di beberapa daerah. Nah, waktu itu Roland sudah masih di ketua presidium. Kalau yang waktu gerakan di Bali, waktu di Udayana, kemudian kalau tidak salah terakhir saya dengar di Polda. Polda yang di Polda kan, yang di Denpasar. Iya. Itu. Kalau di Polda,
Kebetulan saya tidak ada di sini, saya sudah di kampung gitu. Tapi kalau peristiwa pada waktu itu soal reformasi jilid 2 yang kami aksi di Udayana, bahkan waktu aksi undang-undang cipta kerja yang pada waktu itu masa aksinya. Nah, ini waktu itu kita buat aliansi besar, gabungan dari organisasi eksternal. Cipayung itu adalah ada PMKRI, GMNI, AMI, KMHRI dan lain-lain, Cipayung Plus. Kemudian salah satunya adalah PMKRI ditambah dengan teman-teman BEM. Kita bergerak gitu. Bergerak dalam bagaimana mengawal isu atau menyampaikan keresahan mahasiswa dan juga keresahan masyarakat terkait suatu kebijakan yang diambil. Nah, di dalam proses itu tentunya kami tidak pergi dengan kosong-kosong. Sudah ada konsolidasi gagasan di tingkatan BEM, di tingkatan Cipayung gitu. Kemudian menjadi gerakan bersama aliansi, kita bergerak. Kalaupun sampai terjadi dengan chaos, ini tidak bisa kita mengatakan PMKRI terlibat, teman-teman BEM terlibat, teman-teman Cipayung terlibat gitu. Ini hal yang sudah di luar kontrol. Artinya kesepakatan yang sudah dibuat dalam konsolidasi ini tidak dijalankan. Nah, itulah yang terjadi. Ya mungkin karena efek kemarahan yang masih berlanjut. Selain keresahan yang Roland sampaikan dan dukungan dari teman-teman, jadi apa lagi tujuan Roland sebenarnya mencalonkan diri untuk jadi presidium pengurus pusat? Tujuan yang tadi sudah saya sampaikan tentang konsep akar berpikirnya saya soal sadar. PMKRI sadar ya, maaf saya gini akar. PMKRI sadar di sini tidak terlepas dari pembinaannya apa, kemudian perjuangannya apa. Nah, kader PMKRI dalam hal ini saya ingin seperti konsep sadar kita kembali ke akar. Kira-kira selama ini ada mungkin yang Roland lihat kekurangan atau yang perlu diperbaiki dari PMKRI ini? Tentunya banyak. Di forum MPA itulah yang akan dibahas semua. Jadi di forum MPA itu bagi kami adalah forum legislatif tertinggi di tingkatan nasional dengan kewenangan yudikatif. Kita merancang, merumuskan tentang ide PMKRI ke depan. Program-program apa yang ada di internal, eksternal. Nah, di situ kita merumuskan. Kemudian memutuskan, kewenangan yudikatifnya memutuskan. Kemudian kita masuk ke pemilihan ketua presidium pusat. Nah, disinilah baru sebenarnya masa-masa politikan gitu. Itu para calon. Nah, di sini kami walaupun ada visi misi, tetapi harus menjalankan mandat yang diberikan oleh forum. Nah, maka saya disebut mandataris MPA, menjalankan semua rumusan-rumusan yang sudah dirancang dalam 2 tahun satu periode kepengurusan. Kemudian sebagai formatur tunggal ini adalah di beberapa organisasi mungkin terpilihnya ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau di PMKRI tidak, hanya pilih ketuanya saja, yaitu ketua presidium. Nanti yang lainnya itu KSB-nya ketua yang akan ketua lah yang memilih. Makanya dia disebut dengan formatur tunggal. Gitu. Kemudian menjadi ketua presidium. Ketua presidium ini adalah eksekutifnya. Gitu. Yang menjalankan semua mandat-mandat ini gitu. Dengan formatur tunggal yang memilih organ-organnya gitu. Kemudian menjalankan periode kepengurusan selama 2 tahun. Bagaimana keyakinan bisa dipercaya oleh teman-teman? Kepercayaan diri saya, saya siap dan saya harus menang. Siap dan harus menang. Siap dan harus menang. Menangnya ini adalah bukan untuk ego saya gitu. Tetapi atas refleksi kritis teman-teman seluruh cabang, baik itu cabang Denpasar sendiri maupun secara nasional, untuk mengambil langkah awal dalam hal perubahan di dalam tubuh organisasi dan juga di dalam garis perjuangannya. Jika harus merangkum visi kepemimpinan Roland dalam 1 atau 2 kalimat, apa yang ingin Roland sampaikan? PMKRI harus sadar, wake up. Jadi PMKRI harus sadar dan bangun. Ya, harus bangun. PMKRI harus bangun dari keterpurukan. Gitu. Sekaligus sebagai closing statement, silahkan. Pada intinya ber-PMKRI adalah berproses, proses oriented, bukan money oriented. Keberpihakan kepada kaum tertindas itu harus menjadi pilihan strategis di dalam sanubari seorang kader PMKRI. Terima kasih Roland. Terima kasih juga Bli. Ini pemirsa Bali News ID, ini spesial hari ini saya mendatangkan, ya kalau saya bilang saudara kita yang dari PMKRI, Rolandi. Nama lengkapnya Alexandro Rolandi. Jadi beliau, saya yakin kita semua juga punya cita-cita gimana agar rakyat Indonesia sejahtera, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Roland sudah memulai dari hal yang di kampung Roland sendiri, gimana pendidikan itu bisa merata dulu.
karena masa depan bangsa ini dimulai dari pendidikan yang Betul. baik. Oke. Jadi udah bagus sekali langkahnya Roland. Ya. Dari saya pribadi Ya. dan mungkin mewakili Bali News ID berharap bukan hanya jadi calon ketua presidium PP PMKRI, nanti Roland mudah-mudahan terpilih jadi ketua presidium. Astungkara Bli, terima kasih. Jadi akhir kata saya Kandi Putro, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi mendapat insight berdampak bagi pemirsa Bali News ID, dan boleh juga kalau yang kenal beliau bisa komen-komen di bawah, komen juga dukungannya bagaimana atau masukannya yang membangun tentunya untuk PMKRI dan NKRI. NKRI. Akhir kata saya Kandi Putra, Bali News ID Lugas dan inspiratif.